Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video ini aku mau bahas soal grafik trigonometri. Di sini ada 7 nomor. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kedua, ini nomor yang ketiga, ini nomor yang keempat, ini nomor yang kelima, dan ini nomor yang keenam, lalu ini nomor yang ketujuh. Pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 7 nomor tersebut. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Berapa besar amplitudo dan periode dari fungsi tersebut? Nah, ini teman-teman, pertama amplitudo itu tinggal kita lihat amplitudo mutlak dari yang di depan si cos ini. Jadi bentuk cos itu ini A cos kt seperti itu ya. Jadi amplitudonya itu tinggal dilihat dari depan si cos mutlak dari A. Nah, jadi kalau A nya min 2, amplitudonya mutlak dari min 2 yaitu 2. Kenapa harus dimutlakin? Karena amplitudo itu merupakan simpangan. Simpangan itu kayak begini teman-teman, jarak dari titik seimbangnya ke jarak terjauhnya ya, seperti ini. Kalau cos berarti titik seimbangnya kan misalkan di sini, ini jarak terjauhnya, ini simpangan jarak terjauhnya disebut amplitudo. Nah, karena berbicara tentang jarak itu kan selalu positif ya teman-teman. Nah, berarti amplitudonya 2, lalu periodenya ini, periode kita bisa lihat dari 2pi per k gitu ya. Periode 2pi, k nya itu depan t yaitu 3, jadi 2/3 pi. Nah, yang periodenya, yang amplitudonya 2 kan si B sama si D ya. Terus yang periodenya 2/3 si D. Ini salah, berarti jawabannya D. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Temukan fungsi dari grafik di bawah ini. Kita nggak usah lihat semuanya ya teman-teman, kita lihat sebagian aja. Misalkan kita lihat dari sini ke sini aja. Nah teman-teman, pertama, kalau grafik sin itu begini, ini sin. Nah, kalau dia mulainya dari bawah seperti ini, maka dia negatif sin. Nah, kita cari nih yang negatif ini ya. Tapi tunggu dulu, apakah benar? Kita cek amplitudonya, simpangan terjauhnya 3 ya, 3. Nah, amplitudonya 3. Coba kalau kita ini kita mutlakin dari min 3, kita mutlakin, nah benar ya 3, berarti ini masih cocok, yang C jawabannya. Kemudian periodenya teman-teman, periodenya itu satu lembah sama satu puncak, itu dari 0 ke sini periodenya 2pi per 3, itu artinya 2pi per k ya, jadi k nya 3. Nah, k nya itu yang dimana? A sin k t, k itu yang di depan t, k nya 3, berarti ini benar ya, k nya 3, berarti jawabannya C. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ketahui grafik fungsi Y1 5 sin X dan Y2 sin 5X. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini kita buat aja 2 tabel ya, ada Y1 sama Y2. Y1 ini amplitudonya kita lihat dari depannya ya, mutlak dari A, mutlak dari 5 ya 5 amplitudonya. Kalau Y2 ini amplitudonya yang di depan, kalau tidak ada angka berarti 1 ya, ini mutlak dari 1 yaitu 1. Terus kemudian ada periode ini
kan satu ya, periode itu 2 pi per K. K itu yang di depan si X nih. Nah 2 pi per 1 untuk yang si 1 berarti 2 pi. Ini periodenya 5. Nah 2 pi per 5. Sekarang kita bandingin ya. Nah, ini P1, ini P2 nih. Kalau kita lihat hubungannya itu kan 2 pi, ini si P1 nih, si P2 itu 2 pi per 5. Berarti kalau kita lihat ini si P1 sama P2, kalau kita bandingin P1 dibanding P2 itu kan 2 pi dibanding 2 pi per 5, atau bisa kita tulis 2 pi dikali 5 per 2 pi, dibalik ya kalau dikali. Nah jadi 5. Nah P1 sama dengan 5 kali P2 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih jawaban yang sesuai ya. Periode Y1 sama dengan periode Y2. Jelas tidak sama ya teman-teman periodenya, berarti yang A salah. Amplitude Y1 sama dengan amplitude Y2. Ini kita lihat amplitudenya beda, berarti salah ya. Periode Y1 yaitu P1 sama dengan 1/5 kali periode Y2. Ini bukan 1/5-nya ya, tapi 5 kali P2. Ini salah. Amplitude Y1 itu sama dengan 1/5 kali amplitude Y2. Nah Y1 kan amplitudenya 5 nih, amplitudenya 5 itu bukan 1/5 dari amplitude Y2 ya, bukan 1/5 dari 1. Nah berarti ini salah ya. Terus amplitude Y1 itu 5 kali amplitude Y2. Nah ya, kalau kita lihat benar ya ini ya, amplitude Y1 kan 5, amplitude Y2 itu 1, berarti si amplitude 1 itu sama dengan 5 kali amplitude 2. Jadi ini 5, ini 5 kali 1 gitu ya. Jadi benar ya, amplitude 1 itu sama dengan 5 kali amplitude 2. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ini. Untuk maksimum kita tinggal mutlak. Ini kan bentuknya Y sama dengan A sin Kx plus theta tambah C gitu ya teman-teman. Nah maka nilai maksimum itu mutlak A plus C. Terus minimum ini min mutlak A plus C. Sekarang kita lihat ini yang maksimumnya yaitu mutlak dari min 3 tambah min 5. Ini jadi 3 dikurang 5 jadi min 2 ya teman-teman. Terus kemudian yang ini min 3 mutlak min plus min 5. Ini jadi 3 negatif 3 ini jadi positif. Ini mutlak ya, mutlak positif, ini negatif, ini bukan kurung, ini mutlak 3 positif, ini ada min jadi min, terus tambah min 5 jadi min 8. Nah kalau kita lihat maksimumnya di min 2, minimumnya di min 8, berarti jawabannya yang B. Atau teman-teman kalau tidak mau pakai rumus bisa seperti ini teman-teman, min 3
nilai sin itu kan maksimum 1 minimum di min 1 ya. Jadi kita masukin 1 kurang 5 sama satunya lagi minus 1 kurang 5. Nah kita tinggal lihat, ini jadi min 8, ini jadi min 3 kali min 1 kan plus 3 dikurang 5 min 2 gitu. Jadi ya kita tinggal lihat aja yang mana yang lebih kecil, yang lebih kecil minimum, yang lebih besar maksimum gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Maka fungsi ini akan maksimum pada X. Nah maksimum itu tadi kan tinggal mutlak dari A plus C. Nah A nya itu 2 ya, 2 A nya ini 2. Bentar teman-teman, pensilnya agak susah geraknya nih. Mutlak dari 2 plus C nya nggak ada ya, 0, berarti maksimumnya di 2. Nah setelah kita tahu maksimumnya di 2, yang ditanya pada X berapa, kan maksimumnya 2, kita masukin ke Y nya itu 2 sama dengan 2 sin 3X. 2 bagi 2 1 sin 3X. Nah sin yang nilainya 1 kita ambillah yang 90 sin 90 sin 3X, maka ini sama dengan ini 90 sama dengan 3X, berarti X nya sama dengan 30. Jawabannya yang C. Oke, sekarang soal berikutnya. Jika X di antara 0 dan 180, maka fungsi ini akan minimum pada saat X. Nah kita cari nilai minimumnya dulu ya. Nilai minimumnya itu min mutlak dari A plus C. Nah A nya ini yang ini ya, mutlak dari min 3 plus C. Ini jadi min 3 mutlak min 3 kan jadi positif 3, tapi di sini ada minus, jadi minus 3 plus C nya 0, jadi min 3. Ini minimumnya. Sekarang kita masukin ke sini, min 3 sama dengan min 3 cos 2X. Min 3 bagi min 3 1 cos 2X. Nah cos yang nilainya 1 yaitu cos 90 cos 2X, bukan cos 90 ya, tapi cos yang nilainya 1 bisa cos 0 sama cos 360 cos 2X. Nah kalau 0 berarti 2X nya 0, berarti X nya 0. Kalau 360 berarti 2X sama dengan X nya 180, berarti 0 dan 180. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang nomor berikutnya. Nah ini nomor yang terakhir ya. Jika 0x di antara 0 sampai 180, maka fungsi ini mempunyai titik minimum. Nah berarti kita cari nilai minimumnya dulu. Sebenarnya nggak perlu kita cari nilai minimumnya teman-teman. Nilai minimumnya pasti min 3. Kenapa gitu? Karena ya di pilihan ganda min 3 semua ya gitu. Tapi kalau kita mau cari nggak apa-apa, minimumnya itu min mutlak dari A plus C. Nah ini min mutlak dari A yaitu mutlak dari 2 plus min 1. Ini jadi min 2 min 1 min 3. Sudah kita dapat nilai minimumnya, kita gantikan ini, min 3 sama dengan 2 cos 2X plus 60 min 1. Min 1 nya kita pindah ke sini jadi plus 1. Min 3 plus 1 sama dengan 2 cos 2X plus 60. Ini jadi min 2. Kemudian 2 nya pindah ke sini jadi bagi cos 2X plus 60.
min 2 bagi 2 min 1 cos 2x plus 60. Nah cos yang nilainya min 1 itu cos 180 ya, cos 2x plus 60. Ini artinya 180 sama dengan 2x plus 60. Berarti 180 kurang 60 kan 120. X nya 120 bagi 2 yaitu 60. Berarti X nya 60, nilai minimumnya min 3. Berarti titiknya yang ini, C. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.